perasaannya selama menjadi mahasiswi S2? Kenapa mau lanjut S2? Dan ini juga karena kan prodi yang S2 ini baru dan perdana. hanya ada di Politeknik sama di Malaysia, dan guys. Politeknik itu di Politeknik Negeri Semua aja yang ada. Jadi kalau misalkan orang mau ambil prodi ini ya ada di dua tempat itu aja. Tempat aja Malaysia sama Poltek kita. Bagaimana sistem belajar di S2? Kira-kira gimana sih perasaannya setelah seminar? Ada nggak yang berubah? Atau mungkin merasa malah makin sulit karena akan menghadapi sidang? Atau gimana? Sambil makan kentang, naik pesan. Nah, segini tuh 10.000 guys. Setelah boleh menyerah aja. Menyerah jangan. Itu quotes-nya guys. Malah boleh, menyerah jangan. Halo, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi hari ini aku bakalan Q&A sama teman aku yang sedang S2. Jadi mungkin kalian yang sedang S2 penasaran gimana sih sistem perkuliahan di S2. Apalagi nih dia tuh kuliahnya di kampus vokasi seperti itu. Jadi kita bakalan Q&A dengan orangnya langsung guys, mahasiswa S2. Oke, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe dan tonton video ini hingga akhir. Oke? Jadi guys, aku udah siapin beberapa pertanyaan di HP. Nanti aku bakalan tanyakan sama dia beberapa pertanyaan tentang S2. Oke guys? Oke, udah siap Rimu? Ready? Oke, sebelum kita tanya-tanya, Rimu boleh kayak perkenalan diri dulu gitu. Kuliah di mana, ngambil jurusan apa gitu. Dan juga sekarang sudah semester berapa. Oke. Perkenalkan, nama aku Suraya Alustera. Saat ini aku kuliah di Poltek, ambil jurusan Tata Niaga, prodi keuangan Islam. Jadi ini prodi baru di Poltek. Semester berapa? Ini udah semester 3. Alhamdulillah udah seminar dan sebentar lagi mau sidang. Masya Allah guys, sukses ya, kita udah semester 3. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana perasaannya selama menjadi mahasiswi S2? Kalau ditanya perasaannya biasa aja. Biasa aja. kayak kita kuliah di tempat dulu. Karena kan kayak gini, biasanya orang kan ambil S2 itu misalkan jauh setelah tamat S1-nya. Nah, karena aku tuh ambil S2-nya itu 2 tahun setelah aku tamat, jadi kayak ngerasanya itu kayak kuliah S1 kayak gitu. Jadi alhamdulillah juga dapat teman yang saya sefrekuensi, jadi kan ngerasa kuliah itu kayak biasa aja, ketemu teman kayak senang kayak gitu. Biasa aja, yang namanya kuliah kan ada tugas juga kan, pokoknya yang namanya kuliah itu berat, capek ya kan? Itu emang biasa lumrah. Berarti selama S2 ini kayak nggak ada biasa aja gitu, nggak merasa kayak shock atau apa itu enggak ya? Kayak sama kayak D4 gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa mau lanjut S2? Lanjut S2 ini sebenarnya agak itu sih, karena pertama karena keinginan orang tua. Jadi orang tua aku tuh pengen anaknya itu S2 gitu. Kalau bisa pendidikan jauh lebih tinggi daripada orang tua. Yang kedua karena keinginan diri sendiri, karena dulu emang pernah berkeinginan bahwasanya setelah tamat S1 langsung S2, yang kemudian S2-nya itu nggak jauh gitu dari tempat tinggal, kita masih daerah sendiri gitu kan. Jadi ya udah ambil aja S2 di sini. Kalau misalkan jauh juga orang tua agak mikir juga. Karena ini kebetulan di kampus dulu, ya udah ambil aja. Dan itulah kenapa menjadi alasan kenapa ambil S2. Pertama karena keinginan orang tua, yang kedua karena ingin diri sendiri. Oke, next question, pertanyaan ketiga. Nah, jadi kan Rimu tuh kuliah di Politeknik Negeri Loksmawe. Nah, jadi apa alasan pilih kampus tersebut? Mungkin tadi sudah dijawab ya, karena dekat dan juga kampus dulu gitu ya. Nah, mungkin itu guys. Dan by the way, informasi untuk kalian, Politeknik Negeri Loksmawe saat ini tuh menjadi politeknik terbaik kedua setingkat vokasi di Indonesia guys. Nah, jadi kalian mungkin bisa kepoin apa sih Politeknik Negeri Loksmawe dan juga alamatnya di mana gitu. Dan ini juga karena kan prodi yang S2 ini baru dan perdana. ada di Politeknik sama di Malaysia dan guys. Politeknik itu di Politeknik Negeri Semua aja yang ada. Jadi kalau misalkan orang mau ambil prodi ini ya ada di dua tempat itu aja. Tempat aja Malaysia sama Poltek kita.
prodi baru ya. Prodinya itu keuangan Islam. Keuangan Jadi Islam. magister keuangan Islam. Magister Keuangan Islam. Dan nanti kami adalah angkatan pertama. Oh, orang tuh angkatan pertama karena perdana guys S2 di Poltek gitu. Oke, pertanyaan keempat. Aku ada siapin 8 pertanyaan nih guys. Oke. Pertanyaan keempat, bagaimana sistem belajar di S2? Apakah sama dengan S1 atau emang gimana sih? Nah, sistem belajarnya itu kalau misalkan kami di sini masuknya itu cuma hari Sabtu aja. Nah, jadi kan karena kebetulan yang mahasiswanya itu kan dari latar Berbagai background yang berbeda-beda ya, maksudnya mereka juga kerja, pekerjaan mereka juga jauh ya kan, kampus sama tempat mereka tinggal tuh jauh, jadi kadang-kadang setiap satu tulisan itu memang dibuat online. Biasanya kami itu diminta online-nya itu setiap akhir bulan. Nah, karena rata-rata orang yang kuliah S2 ini kerja di bank. Nah, biasanya mereka yang di akhir tahun itu sibuk di akhir bulan kan, sibuk Laporan keuangan ya. laporan keuangannya kan. Makanya kayak gitu sistemnya. Jadi kalau misalkan sistem lainnya itu sebenarnya sama seperti anak di D4 S1 kan. Masuknya itu emang setiap hari Sabtu itu masuk jam 8 dan kami pulang jam 4. Nah, kalau kemarin di semester 2 malahan kami pulang jam setengah 6 karena waktu itu MK-nya itu Lagi padat. 5 MK dalam 1 hari gitu. Nah, jadi kan 1 hari itu dalam waktu jam 8 pagi sampai jam setengah 6 kami baru pulang. Capek kali ya. Capek banget gitu kan. Dan waktu itu juga waktu itu tugasnya itu paling banyak. Jadi kalau aku tuh dari semester 1 sampai semester 3 ini yang paling berat di semester 2. Semester 2. Tugasnya itu berat. Sistemnya. Tugasnya banyak. Habis itu kan kami juga dituntut untuk udah mulai konsul. Untuk seminar ya. Jadi makanya agak berat. Jadi kalau semester ini agak lumayan ringan gitu. Kalau misalkan sistem belajar S2 juga, kalau dari pengalaman kami itu banyak presentasi. Nah, banyak presentasi. Jadi setiap minggunya itu memang sudah ada kelompoknya. Sudah awal pertemuan kuliah setelah libur semester itu sudah dibagi kelompok nantinya. Jadi setiap MK itu ada tugas kelompok. Jadi tugas kelompok itu lebih banyak ke sharing-sharingnya. Jadi kan ada timbal balik antara dosen dengan mahasiswa. Karena kan melihat background mereka juga yang berbeda-beda, jadi kan seru gitu. Sistem belajarnya itu seru gitu kan. Kami hanya 16 orang, tapi alhamdulillah dari ke 16 orang itu semua aktif. Jadi pokoknya seru lah. Dan dosen juga kalau misalkan S2 itu lebih gimana ya? Teman lebih hubungan kayak relasi gitu. Partner gitu ya. Kayak partner gitu. Ya, pokoknya lebih seru sih sebenarnya. Kalau misalkan S1 kan kita agak segan gitu harusnya. Ya. Oh, berarti dia S2 itu dia lebih ke enjoy juga sih ya. Kalau misalkan kita lihat sekilas ya, nggak melulu tuh dituntut untuk tugas itu enggak. Kalau S1 kan dia kayak setiap harinya tuh belajar, bisa untuk tugas kan, itu PR, misalnya gitu kan. Istilahnya kalau misalkan di sini ya, 6 hari 6 hari libur, libur, 1 hari kuliah. Tapi tugasnya itu menutupi yang 6 hari. Yang 6 hari sama juga tugasnya berarti. banyak gitu. Tapi karena Capek juga. mungkin karena banyak tugas kelompoknya itu, makanya kayak Lebih seru, kadang-kadang kan kan? kami bagi gitu tugasnya. Karena sekali buat tugas itu ada buat makalahnya, ada buat PPT-nya. Oh, double lah berarti ya. Jadi nanti ada lagi presentasinya, lagi pas harinya gitu. Jadi pusing kan? Pusing juga. Berarti kan kalau kita lihat hampir sama juga sih kayak S1 ya. Cuma kaliannya di satu hari itu di press ya, digabung ya. Cuma kita kan buat enjoy aja. Ya biasa kan kalau S1 tuh dia kan lebih kayak, apalagi mahasiswa baru kan, itu mereka kayak lebih kejar-kejaran nilai. Ada orang tuh kayak bersaing di nilai gitu. Kadang kawannya kompetitif gitu. Tapi dia kalau S2 enggak ya. Dia kayak lebih enjoy aja gitu ya. Enjoy sih kalau yang di sini. Tapi kita nggak tahu yang di beda tempat beda. Iya. Tapi kalau kami di sini sih nggak terlalu kompetitif, tapi sama-sama support. Iya, support gitu. Saling membantu ya. Gitu sih, itulah enaknya kuliah itu tergantung bagaimana kita dengan dosen. Iya, betul. Nah, kalau teman itu preferensi, pasti apa yang kita jalani, kuliah yang kita jalani tadi kita rasa lebih enjoy, lebih enak gitu. Jadi nggak toksik ya, ada toksik sih. Tapi ya namanya misalkan kita juga sebagai orang yang mungkin ikut
kali pasti merasa insecure Iya, melihat orang lain lebih keren gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, jadi kan dirimu tuh udah sempro nih, udah seminar proposal. Kemarin bulan berapa? Bulan 10, tanggal 11. Nah, kira-kira gimana sih perasaannya setelah seminar? Ada nggak yang berubah? Atau mungkin merasa malah makin sulit karena akan menghadapi sidang? Atau gimana? Perasaannya satu pertama udah lebih lega ya. Lebih lega. Satu tugas yang besar, yang berat itu sudah terselesaikan. Tapi satu sisi lagi kita juga punya tanggung jawab. Pertama tanggung jawabnya itu revisi, perbaikan yang harus sesuai dengan yang disarankan. Yang harus olah data. Maksudnya bukan berarti kita sudah seminar sudah selesai. Belum ya. Tapi ada habis seminar sebenarnya semakin banyak lagi yang harus kita perbaiki gitu kan. Jadi perasaannya sih Senang pasti, senang pasti, tapi memang harus ada tanggung jawab ke depannya gitu kan. Makanya habis seminar jangan senang-senang. Berarti gitu guys, walaupun sudah selesai sempro, belum kelar juga karena ternyata masih ada tantangan ke depan yang harus dihadapi gitu ya. Tanggung jawab. Tapi sebenarnya kita udah sedikit lega karena satu step itu sudah terlampaui. Nah, jadi kira-kira kalau di S2 itu setelah sempro langsung ke sidang atau ada langkah lain nggak? Sebenarnya kalau di tempat kami ya, kami itu harus pertama itu harus sempro itu harus upload jurnal. Posting Jurnal kita itu harus diposting ke internasional. Itu merupakan salah satu syarat sidang. Kemudian harus ikut TOEFL. Tapi sebenarnya TOEFL itu setelah sidang juga bisa. Nah, itu untuk syarat wisuda. Kalau nggak salah informasi ya. Mohon maaf. Ya kalau ada salah mohon maaf. Habis itu ya udah selesai sih. Habis baru sidang. Terus sidang. Nanti dia itu pertama sempro, habis itu upload jurnal, habis itu sidang, habis itu baru TOEFL. Tim 4 tahun lagi. 4 tahun lagi harus lalui. Itu kira-kira berapa bulan lagi tuh kira-kira? Berapa bulan? Sebenarnya kan di semester 3 ini kan habisnya kan bulan 12 ini habis semester 3 dan di bulan 12 ini harus selesai seminar. Nah, untuk bisa naik sidang itu kan di semester 4 nanti. Kalau mau naik seminar, mau naik sidang di semester ini nggak bisa karena masih ada MK. Berarti emang ketentuannya di semester 4 ya? Semester 4. Jadi kalau misalkan mau naik sidang itu, kalau misalkan udah siap bisa di bulan 1. Bulan 1 itu nanti libur ya. Bisa jadi di bulan 2, bulan 3, bulan 4 atau sudah puasa lah Ramadan, Lebaran. Jadi kan konteks itu emang sudah diatur ya, maksudnya kapan kita masuk, kapan kita harus keluar. Jadi tanggal-tanggalnya itu harus sesuai ya, kita harus sejalan dengan tanggal-tanggal sudah ada. Itu sih kalau menurut aku itu satu keuntungan. Karena kalau kena tipenya aku kayak gini, kalau misalnya nggak dibuat kayak gini itu nggak akan dikejar. Ya, kita bakalan kayak lele aja gitu ya. Senang aja, satu sisi enak, satu juga nggak enak diburu-buru. Iya, diburu capek ya. Pokoknya ada plus minusnya juga guys. Dan ternyata dia udah mau selesai S2 guys. Berarti maksudnya kemarin masuk tahun 2022 bulan 9 dan keluarnya nanti tamatnya tahun 2024 insya Allah. Berarti 2 tahun. Karena wisudanya kalau nggak salah di bulan 10 biasanya kita ya. Nanti hampir dia ini detik-detik menjelang sidang dulu ya. Sidang ini sudah. Doakan ya guys. Oke guys, ini ada sebenarnya ada 3 pertanyaan lagi, cuma ada satu pertanyaan yang ternyata tadi sudah dijawab gitu, sudah terwakili, jadi tinggal 2 lagi. Oke, next. Bagaimana sih sistem penilaian di S2? Apakah sama dengan S1 atau memang ada perbedaan gitu? Sistem penilaiannya. Dibilang sistem penilaian itu sebenarnya dosen ya. Dosen karena kan dosen yang menilai. Ya, tapi mungkin ada disampaikan gitu. Kalau misalkan sistem penilaiannya itu dinilai dari apa aja? Yang pertama sih sikap kita. Karakter. Lebih kurang hampir sama dengan S1 ya kan. Sifat kita. Habis itu keaktifan kita. Habis itu penguasaan materi. Cuma aku lupa. Ada persentase aku lupa berapa yang paling diutamakan sih ada di mana kita itu yang perlu ada kayak slogan Poltek ya, ilmu bener ada benar, ilmu harus banyak, ada juga harus ada. Terus kalau di S1 kan kita ada dibuat kalau ujian itu ada kuis ya pertama.
kuis 2 kali nggak salah, 1 semester kuis, habis itu midterm, baru final. Kalau di S2 tuh ada nggak? Sebenarnya ada juga, cuma kan kadang-kadang dosen menilai itu semua itu dari keseharian kadang-kadang ada disuruh buat tugas Mandiri. kelompok, kayak gitu, buat tugas mandiri. Nah itu nanti bisa dijadikan sebagai ujian Kuis. kuis ataupun itu kayak gitu. Oh, diganti ya. Kadang-kadang final juga kayak gitu, kadang-kadang final dikasih tugas yang misalkan disuruh buat apa berat tugas itu, itu sebagai tugas final. Oh, ya berarti nggak melulu kayak ujian. Kalau kita final di S1 kan emang ada soal ujiannya gitu kan guys. Dikasih soal ujian, nanti kita isi gitu. Itu untuk final kan. Berarti ini dia bisa diganti-ganti. Kadang ada juga, cuma soalnya itu untuk menganalisis gitu. Oh, analisa. Nih guys, kami sambil makan kentang, rebusan. Nah, segini tuh 10.000 guys. Jadi kan di tempat ini tuh seringkali menjadi tempat tongkrongan pas kami pulang alakah guys. Jadi kami pulang alakah udah jam setengah 6 ya, hampir jam 6. Kami duduk bentar sambil take video. Oke, beste. Soal terakhir ya. Deg-degan. Ada nggak kata-kata semangat untuk yang sedang kuliah S2? Kata-kata semangat. Ya mungkin ataupun kayak motivasi gitu. Itu kan yang namanya kuliah itu kan pasti ada capeknya, lelahnya lah ya kan. Ada di satu sisi kita tuh berhenti gitu kan, sambut lagi gitu. Ya. Udahan aja gitu di tengah jalan kan. Tapi kita juga harus ingat bahwasanya apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan. Jadi nggak ada cara lain selain bertahan dan ya udah jalanin aja gitu. Apapun yang terjadi pasti nanti akan terlalui sendiri gitu kan. Mau susah mau senang ya udah jalanin aja. Yang penting kadang-kadang kita ngerasa kayak udah karena kita harus melihat kayaknya kita juga kurang bersyukur. Iya, betul. Karena kurang merasa bersyukur jadi kayak pengen nyerah gitu kan. Dan juga kadang-kadang di tengah kita kuliah kita merasa tertinggal dengan teman kita, merasa diremehkan, merasa insecure. Tapi kita juga harus buktikan bahwasanya siapapun yang melihat kita pada hari ini kita harus buktikan bahwa kita itu nantinya bisa jauh lebih berhasil daripada diri kita beda gitu kan. Dan buat teman-teman di sana yang hari ini lagi kuliah ya kan, masih berat kuliah seperti berat, tapi semangat buat semuanya tetap berjuang sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Ingat kalau misalkan mau berhenti, ingat orang tua, ingat perjuangan orang tua untuk kita udah kayak gimana. Jangan sampai nyerah. Lelah boleh, menyerah jangan. Menyerah jangan. Itu quotes-nya guys. Lelah boleh, menyerah jangan. Dan kita juga harus ingat alasan kita memulai dulu. Kalau misalnya kita menyerah gitu aja kan kayaknya hampa gitu kan. Masa kalah sebelum bertarung? Iya, betul. Apa namanya? Kalau misalkan hari ini kita capek, ya istirahat gitu. Jangan menyerah. Giling aja. Gitu. Besok lanjut lagi. Gitu. Jadi Penting jangan bukan terlalu berarti kita nggak ada ruang untuk diri kita sendiri. Gitu. Oke guys, jadi kalian tadi sudah mendengar ya bagaimana sih kuliah S2 dan juga sistem perkuliahan di S2 itu bagaimana. Kalian tadi sudah dengar. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaklumi dan juga mohon dimaafkan ya. Dan satu lagi bahwa setiap kampus itu pasti beda-beda sistemnya kan. Sistem kuliah beda-beda. Jadi mungkin di tempat kami seperti ini, mana tahu di tempat kalian juga berbeda. Jadi disesuaikan aja begitu guys. Dan sebelum kami closing, kami mau kasih tahu kami hari ini pesan mie juga. Nah ini guys, mie Indomie telur langganan kami ketika di sini guys. Ini cuma 10.000 guys. Dan di sini tuh emang harga mahasiswa, makanya kami sering banget nongkrong di sini ketika pulang alakah. Nah, jadi ini udah hampir maghrib nih, udah jam 6. Sekarang kami mau makan dulu dan juga bentar lagi kami mau balik. Oke guys, thank you sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya and see you on the next video. Semoga kalian sehat selalu dan tercapai semua mimpi kalian. Intinya lelah boleh, menyerah jangan. Oke guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.